Nah, permasalahan pokok ekonomi modern atau permasalahan ekonomi mikro mencakup 3 masalah, yaitu apa dan berapa yang diproduksi, bagaimana memproduksinya, dan untuk siapa diproduksi. Masalah ini menyangkut barang apa yang akan diproduksi dan berapa jumlah yang akan diproduksi. Pertanyaan ini berkaitan dengan pengalokasian sumber daya yang langka di antara berbagai alternatif penggunanya. Karena sumber daya yang terbatas, masyarakat harus memilih dan memutuskan barang apa yang akan diproduksi. Apakah kita akan menggunakannya untuk memproduksi makanan? Apakah kita akan menggunakannya untuk transportasi atau mesin-mesin industri? Nah, sangat tidak mungkin untuk memenuhi semua jumlah yang diinginkan oleh masyarakat. Ya jelas toh, karena kan semuanya itu kan sumber dayanya itu kan terbatas. Dengan itu masyarakat harus menentukan dan memutuskan sumber daya mana yang akan dialokasikan untuk makanan, obat-obatan, atau banyak hal lain. Contohnya kalau misalkan masyarakat ingin lebih fokus mengalokasikannya kepada obat-obatan, maka sumber daya untuk memenuhi pembuatan obat-obatan akan berkurang, dan sebaliknya juga gitu. Kalian ingin memproduksi suatu barang, banyak hal yang harus dipertimbangkan, dipikirkan dan diputuskan. Dan lagi, memproduksi adalah suatu bisnis. Dalam memproduksi suatu barang, produsen harus memikirkan apa yang ingin diproduksi, dan ini harus dipikirkan secara baik-baik. Produsen memikirkan tentang pengalokasian, pembangunan, dan produksinya itu sendiri. Setelah kalian menentukan apa yang ingin diproduksi, produsen akan menciptakan alasan mengapa barang ini cocok untuk diproduksi. Dan setelah itu, produsen harus memikirkan jumlah produk yang sudah dipilih matang-matang. Jumlah dan produk tergantung dengan kondisi ekonomi sebuah negara dan negara yang bersangkutan. Masalah dalam hal ini adalah teknologi atau metode produksi apa yang akan digunakan untuk memproduksi suatu barang. Berapa jumlah tenaga kerja, jenis mesin apa, serta bahan mentah apa yang akan digunakan. Produksi dengan teknologi padat karya banyak menggunakan tenaga manusia, tetapi jumlah produksinya terbatas. Jika yang digunakan adalah teknologi padat modal, maka yang jadi masalah adalah dari mana akan diperoleh modal. Masalah kedua yang harus ditangani adalah bagaimana mengombinasikan faktor-faktor produksi yang ada agar berhasil guna dan berdaya guna. Hal yang berkaitan dengan masalah metode produksi adalah bagaimana keefisiensian dalam proses produksi, yang juga berkaitan dengan spesialisasi agar produksi berjalan dengan baik dan lancar. Juga menghasilkan keuntungan baik di jangka panjang ataupun pendek. Dengan memilih cara produksi yang paling hemat, suatu barang dan jasa yang akan dihasilkan dapat dipasarkan dengan harga-harga yang terjangkau. Selain itu ada 3 pertanyaan lain, yaitu sebagai berikut. Bagaimana memanfaatkan sumber daya dalam produksi barang dan jasa yang diinginkan dan mencegah barang dan jasa produksi yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Contohnya itu memproduksi kain dan tepung roti atau padi dan sayur-sayuran. Maka harus dijamin bahwa barang-barang itulah yang akan diproduksi, jangan barang-barang yang lain. Dan supaya mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan. Terus yang kedua, bagaimana memastikan pabrik-pabrik atau distributor atau produsen mempunyai bahan dan jasa dan mempunyai sumber daya yang dibutuhkan. Terus yang ketiga, bagaimana memastikan metode tertentu sebagai kombinasi yang paling efisien, harus yang paling efisien. Dari sumber daya sangat diperlukan karena bisa melakukan lebih dari satu metode. Jadi metode-metodenya itu ada keuntungan dan kerugiannya sendiri. Misalnya membuat kain tenun. Membuat kain tenun itu ada cara modern dan cara tradisional.
Lebih baik cara modern karena modern itu secara kuantitas dan kualitasnya akan lebih baik. Tapi kalau modern itu akan lebih banyak pengangguran, jadi tidak perlu banyak tangan manusia yang diperlukan. Permasalahan di sini adalah siapa yang memerlukan barang tersebut dan siapa saja yang menikmati hasilnya. Dengan kata lain, bagaimana pendistribusiannya, apakah barang-barang yang diproduksi tersebut akan didistribusikan menurut ukuran pendapat, kekayaan, atau kelompok tertentu dari masyarakat. Sistem ekonomi pasar berpendapat bahwa sedikit atau banyaknya distribusi tergantung pada persaingan. Jadi, distribusi tergantung pada mekanisme dasar. Sedangkan pada sistem ekonomi komando, produksi dan distribusi diatur oleh pemerintah.